teman-teman, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Askia Pratama dengan NPM A1C021059 dengan dosen pengampu saya Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, kita pada kali ini ingin membahas tentang konsep manajemen pendidikan tinggi. Nah, yang akan kita bahas pada kali ini ada 5 pokok pembahasan. Dimulai dari konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Pertama, konsep dasar pendidikan tinggi. Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi, tujuan pendidikan tinggi adalah A. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan memperkaya hasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. B. Mengembangkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian, serta mengupayakan pendayagunaan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, memperkaya kebudayaan nasional. Kedua, konsep perguruan tinggi. Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi atau pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan tinggi merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik seperti kriteria yang sudah disebutkan di atas. Nah, ini ada pembagian pendidikan tinggi. Pembagian pendidikan tinggi ini dibagi menjadi 2, yaitu pendidikan akademik dan pendidikan profesional. Nah, dapat kita lihat ada lagi program-programnya. Nah, ini untuk struktur organisasi pendidikan tinggi. Nah, lihatlah skema ini. Dapat kita lihat ada pembagiannya lagi. Nah, untuk pengertian dari masing-masing satuan pendidikan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, akademik. Penyelenggaraan program pendidikan profesional pada satu cabang atau bagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Yang kedua, itu politeknik. Penyelenggaraan program pendidikan profesional pada beberapa bidang pengetahuan khusus atau perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi. Yang kedua, sekolah tinggi. Penyelenggaraan program pendidikan akademik atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. Yang keempat, institut penyelenggaraan program pendidikan akademik atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Yang kelima, yaitu universitas, penyelenggaraan program pendidikan akademik atau profesional dalam beberapa disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni tertentu. Nah, untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi, pedoman pengelolaan perguruan tinggi terdiri atas 2, yaitu yuridis atau hukum dan perundang-undangan yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, yang kedua, teori dan ilmu pengetahuan, beberapa buku, karya ilmiah atau jurnal hasil penelitian. Nah, untuk manajemen perguruan tinggi, menurut Indrijat dan Joko Ranoto pada tahun 2006 ada beberapa implikasi fungsi manajemen umum dalam manajemen perguruan tinggi, yaitu yang pertama, perencanaan program kerja termasuk perencanaan anggaran bukan merupakan hal baru lagi bagi perguruan tinggi, baik perencanaan 5 tahun maupun perencanaan tahunan. Nah, yang kedua, pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian termasuk fungsi pengisian staf yang sesuai dengan setiap tugas atau kedudukan. Dan yang ketiga, penggerakan atau actuating. Tugas pergerakan atau actuating adalah tugas penggerakan seluruh manusia yang bekerja dalam suatu perguruan tinggi agar masing-masing bekerja sesuai yang telah ditugaskan dengan semangat dan mampu maksimal. Yang keempat, yaitu pengawasan. Pengawasan adalah fungsi berakhirnya manajemen, namun bukan berarti yang paling kurang atau kurang penting. Pengawasan adalah pengamatan dan pengukuran apakah pelaksanaan hasil kerja sesuai dengan perencanaan atau tidak. Nah, ini dimensi makna perguruan tinggi. Yang pertama yaitu dimensi etis. Nah, universitas dikenal sebagai pusat kreativitas dan pusat penyebaran ilmu pengetahuan, bukan demi kreativitas sendiri, tetapi demi kesejahteraan umat manusia. Nah, yang kedua yaitu dimensi keilmuan. Nah, dunia perguruan tinggi adalah dunia ilmu pengetahuan. Tujuan utama pendidikan tinggi adalah mengembangkan, menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dengan proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Nah, yang ketiga yaitu dimensi pendidikan, di mana proses pembelajaran mahasiswa diusahakan menjadi orang yang mau belajar terus-terusan. Proses pembelajaran umumnya bersifat formal. Dan yang keempat yaitu dimensi sosial, penemuan
ilmiah dan penemuan teknologi telah diciptakan pertumbuhan ekonomi dan industri yang sangat besar. Nah, melalui kegiatan dan perjuangan para ahli dan mahasiswa, kehidupan demokrasi di tingkat dan martabat manusia lebih dihargai. Nah, yang kelima, dimensi koperasi, di mana perguruan tinggi memberikan jasa kepada masyarakat berupa pendidikan tinggi dalam proses pembelajaran, mengajar, dan penelitian. Nah, ini ada perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Bagi perguruan tinggi globalisasi berarti sebagai berikut. Yang pertama, teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, ruang lingkupnya baru. Yang ketiga, universitas sudah tidak memonopoli produksi ilmu pengetahuan. Dan perguruan tinggi ada dampak yang perlu diantisipasi dan tantangan yang perlu dihadapi, yaitu ada 3. Yang pertama, tantangan pengelolaan. Yang kedua, tantangan proses belajar mengajar. Yang ketiga itu tantangan pendidikan nilai. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.